Kau Allah kami yang setia, Bapa. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, tiada
sepertimu, tiada yang sepertimu. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu dalam hadiratmu. Kami kan aman dalam hadiratmu. Ada mujizat. Haleluya, haleluya. Naikkan syukur, sembah, puji Dia. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Bapa yang setia, Bapa yang setia, Allah yang setia. Tuhan atas kami, Tuhan atas kami. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus, hanya Kau yang kami sembah. Yesuslah, Yesuslah Raja. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu buat setiap kami. Kalau kami boleh menikmati hari-hari kami saat ini, kami boleh menikmati udara yang segar, kami tahu, kami percaya Tuhan, semua karena kasih setiamu, semua karena kesetiaanmu. Mungkin kami saat ini dalam masa-masa yang sukar, ketika kami tidak setia, Kau tetap setia dalam hidup kami. Kau tetap merangkul kami, Kau tetap memeluk kami, menggandeng tangan kami, menuntun kemana kami harus pergi. Yesus, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Tunjukkan kasih setiamu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Our Father, which art in heaven,
hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Dan mari pagi hari ini kita sama-sama sejenak merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini saya ajak kita untuk sama-sama buka di dalam Mazmur pasal yang ke-60, ayat yang ke-13. Mazmur pasal yang ke-60, ayat yang ke-13. Nah, di dalam bahasa Inggris ini ayat yang ke-11, tetapi di dalam bahasa Indonesia ini ada di ayat yang ke-13. Dan firman Tuhan berbunyi demikian. Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Amin. Nah, saudara, kita baca ayat ini terlebih dahulu. Di dalam pasal yang ke-60, Daud itu sedang di dalam keadaan yang glorious, berkemenangan, baik adanya, berhasil. Dan dia juga sudah naik tahta, dia sudah bertahta, dia berkuasa. Ya. Tetapi Daud tetap mengakui, setelah memenangkan begitu banyak peperangan, tentunya dengan tuntunan Tuhan. Dan Daud menyadari ini. Tapi ternyata Daud masih melihat bahwa umatnya, rakyatnya, masih ada di dalam kondisi yang struggling atau belum sejahtera, belum baik-baik saja, belum sepenuhnya utuh, sempurna, ya. Belum dalam kondisi yang shalom atau whole, utuh. Nah, sebetulnya kalau kita kenali siapa Daud, Daud terlampau sanggup. Kalau dalam Alkitab dikatakan bahwa Daud punya hikmat untuk menyelesaikan itu semua. Daud punya hikmat, punya power untuk menyelesaikan itu semua. Tetapi akhirnya setelah Daud benar-benar mengenal siapa Tuhan yang membawa dia berkemenangan dalam berpuluh-puluh peperangan, Daud menyadari. Dan akhirnya Daud melakukan sebuah keputusan yang sangat luar biasa baik. Dan keputusan ini saya boleh katakan keputusan yang sederhana tapi krusial, yang bisa menjadi panduan bagi ratusan juta atau miliaran orang percaya kepada Tuhan. Ya, Daud memutuskan untuk tetap berlari kepada Tuhan. Makanya Daud katakan, saya bacakan dalam bahasa Inggris, dalam New King James Version dikatakan ayat yang ke-11 kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, give us help from trouble, for the help of man is useless. Daud menyadari ini, help of man is useless. Daud minta pertolongan dari Allah. Padahal Daud bisa, tapi Daud tahu Daud adalah manusia. Dan manusia ini, maaf kalau agak kasar, kadang-kadang bisa berguna, kadang-kadang bisa tidak berguna. Termasuk yang ngomong ini, jangan takut, jangan tersinggung. Oleh karena itu, Daud belajar dan Daud menyimpulkan. Dan Daud berkata, in his glorious days, dalam hari-harinya yang penuh dengan kemuliaan, ketika dia menyaksikan ada hal yang sedang tidak baik, dia tidak lantas berjalan sendirian dengan kekuatannya. Karena Daud tahu segala kemuliaan itu Tuhan yang memberikan.
Segala kemenangan itu Tuhan yang memberikan. Dan Daud sadar akan masa lalunya itu. Di mana Tuhan yang memberi kemenangan, di mana Tuhan yang mempermuliakan. Maka Daud pun mau pertolongan Tuhanlah yang menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi di rakyatnya. Saya sering sekali dalam khotbah memberi perumpamaan ini. Kalau ada rakyatnya yang bermasalah, Daud tinggal congkel emasnya bagikan ke rakyatnya, beres. Sebab kadang-kadang manusia menganggap segala sesuatu itu beres kalau sudah diberi sesuatu oleh penguasa, gitu ya. Atau kalau orang dunia, orang luar bilang bahwa pokoknya ada uang segala sesuatu beres. Nah, Daud bisa menyelesaikan dengan hikmat manusia. Tapi Daud kenal siapa Allahnya. Daud tahu apa yang sanggup Allahnya perbuat. Daud sadar bahwa kalau Allah yang bertindak, yang Allah lakukan itu jauh lebih tinggi, lebih baik, lebih besar daripada apa yang sanggup manusia rancangkan. Dan Daud menyadari ini. Dan Daud menyimpulkan bahwa ya Tuhan, give us help from trouble. Berikan kami pertolongan di dalam keadaan yang tidak baik ini. Karena pertolongan manusia itu useless. Useless itu kalau mau diartikan secara halus bisa berarti kurang berguna. Tapi kalau mau diartikan secara langsung, ya secara belak-belakan, artinya tidak ada gunanya. Bayangkan seorang Daud yang punya hikmat begitu banyak, sangat kaya, dia masih minta pertolongan dan masih mengandalkan Tuhan saja. Bagaimana dengan saudara dan saya? Saya tidak mendoakan tidak ya, kita belum punya hikmat yang setinggi Daud. Dan tentunya kita belum sediberkati Daud, sekaya Daud. Walaupun saudara mengimani bahwa nanti saudara semua diberkati, amin. Dalam nama Yesus semua diberkati, tidak berkekurangan. Tapi mungkin saudara tanya, loh, lalu kenapa kok harus mengandalkan Tuhan? Walaupun Daud sudah diberkati, karena Daud tahu semua yang dia gapai, semua yang dia raih itu dari Tuhan. Kalau semuanya itu dari Tuhan, maka kalau ada sesuatu ya kembali ke Tuhan. Tanya pada Tuhan supaya tidak salah langkah. Supaya tidak sampai mengambil keputusan yang salah yang membawa kepada kehancuran. Daud pernah mengalami sebuah keputusan yang salah di masa lalunya. Dan diingatkan oleh Tuhan dan Daud meminta ampun. Nah, di sini kita belajar bahwa a foolish, orang yang kurang berhikmat, adalah seseorang yang kekurangan dalam segalanya, tapi masih tidak tahu harus mencari bantuan kepada siapa, atau kemana harus mencari pertolongan. Tapi kalau Daud bukan orang yang foolish. Daud bukan orang yang kurang hikmat. Daud tahu mencari pertolongan kepada siapa. Dia meminta, memohon kepada Tuhan untuk Tuhan, biar engkau saja yang membawa, yang memimpin rakyatku bangsa Israel ini. Dan Tuhan engkau saja yang membuat mereka complete, utuh, whole, shalom, damai, tentram. Meskipun Daud pemimpin, tetapi di atas Daud sadar, di atas pemimpin ada pencipta, ada Tuhan Yesus. Nah, pagi hari ini saudara, kalau mungkin kita merasa kita bisa andalkan kemampuan kita bisa andalkan kekayaan kita bisa andalkan koneksi kita. Siapa kita? Saya bukan menyerang orang-orang yang orang-orang yang mungkin tersinggung, tidak. Tapi saya hanya ingin mengajak kita untuk belajar.
Daud ini seorang raja yang sampai detik ini masih tersohor walaupun kehidupannya ribuan tahun lalu. Kehidupannya masih menjadi inspirasi. Dan dia memberi contoh pada kita bagaimana dia mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan biar kita juga senantiasa belajar untuk mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya pada keajaiban Tuhan. Saudara, mungkin kalau Daud kondisinya seperti itu, yang kaya, berhikmat, ya, untuk percaya pada Tuhan itu tidak mudah. Karena dia punya segala sesuatu. Tapi sebetulnya justru kita yang mungkin sedang dalam kondisi yang terbatas, seharusnya lebih percaya, lebih gampang untuk percaya pada Tuhan. Loh kok bisa? Iya, karena apalagi yang mau kita andalkan? Tidak ada. Tidak ada yang bisa kita andalkan, hanya Tuhan saja. Itu membuat kita berada di dalam kondisi yang semakin mudah untuk percaya kepada Tuhan. Pagi hari ini saya sampaikan ini hanya untuk jadi pembanding. Kalau Daud yang begitu berjaya, begitu berkelimpahan saja mau percaya, apalagi kita yang belum apa-apa. Pak, tapi saya sudah punya pabrik. Mau kaya-kayaan sama Daud. Mau menghitung kemenangan bersama dengan Daud. Kita masih tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, biar kita ini terus memohon pada Tuhan, Tuhan, biar Engkau menuntun kehidupanku, keluargaku, pekerjaanku, rumah tanggaku. Karena aku bisa, tapi aku tidak aku bukan orang yang unlimited, aku bukan orang yang tidak terbatas, aku terbatas. Oleh karena itu lebih baik aku percaya, berharap kepada Tuhan saja. Coba kita lihat Mazmur 121 ayat 1 sampai 3. Mazmur 121 ayat 1 sampai 3. Dikatakan demikian. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Amin. Pagi hari ini, kita belajar bahwa pertolongan Tuhan sudah ada bagi kita. Mari kita percaya pada penolong kita, bukan pada kekuatan kita sendiri. Kalau hari ini kita sedang dalam kondisi yang desperate, putus asa, kondisi yang mustahil, ingat, kita punya penolong penjaga yang tidak pernah terlelap. Dan kita selalu bisa berkata, help us, oh God. Tuhan, tolong kami. Daud dalam kondisi yang prima berjaya, minta pertolongan dari Tuhan. Dan Tuhan menolong, apalagi saudara dan saya. Jangan sampai kita malu untuk minta pertolongan pada Tuhan. Jangan sampai kita, ketika kita nantinya berkemenangan, jangan lupakan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Ayat yang terakhir, Kolose pasal 3 ayat yang kedua. Kolose 3 ayat yang kedua. Kolose 3 ayat yang kedua berbunyi begini. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Wow. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena semakin kita mencintai apa yang di bumi, maka segala sesuatu yang di bumi itu akan mengoccupy, memenuhi pikiran kita. Dan ketika tidak bisa kita dapatkan, maka kita akan khawatir. Maka kita akan takut. Dan ketika kita memenuhi kehidupan pikiran kita dengan hal-hal yang berasal dari bumi, maka kita akan tetap berada di dalam kondisi yang natural. Kita berada di dalam kondisi yang bisa kita pikirkan itu.
Tapi ketika kita set our mind, kita memikirkan hal-hal yang ada di atas, pikirkan hal-hal yang ada di atas, yang dari atas, maka kita ini akan otomatis dipenuhi, dioccupy. Ya, pikiran kita ini dipenuhi atau dikuasai oleh hal-hal yang dari atas saja, perkara-perkara yang di atas saja. Maka dengan otomatis kita tidak gampang tertipu atau tidak gampang terbawa arus oleh hal-hal yang duniawi. Dan orang-orang yang seperti ini yang hanya memikirkan apa yang di atas, Tuhan itu mencukupi apa yang dia butuhkan tanpa dia harus meminta. Dan itu namanya mujizat, miracles, keajaiban Tuhan. Karena Tuhan selalu mengerjakan itu. Karena firman Tuhan juga bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, mari saat ini jangan sampai salah masuk channel. Ada channel 1 kekuatan kita sendiri, ada channel 2 mengandalkan Tuhan, memandang Tuhan saja, meminta pertolongan hanya dari Tuhan bukan dari manusia. Nah, mana yang mau kita pilih? Mungkin meminta pertolongan kepada manusia ini merupakan jalan yang lebar, gampang diakses. Dan meminta pertolongan pada Tuhan mungkin bagi kita saat ini terlihat seperti jalan yang sempit. Karena menurut pikiran kita kecil kemungkinan bisa terjadi tepat waktu sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengandalkan Tuhan, mari kita belajar untuk terus mengandalkan Tuhan. Seperti Daud, dan Daud menyaksikan sendiri Tuhan yang menyelesaikan semuanya. Dan cara Tuhan selalu ajaib, tidak terpikirkan oleh manusia. Dan dia selalu tepat waktu. Dan pertolongannya selalu ada. Dia tidak pernah terlelap, dia tidak pernah lupa untuk nolong saudara dan saya. Dan semakin kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, maka kita akan move up and we will see the miracles from God in the name of Jesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mau terus mengandalkan Tuhan. Kami mau percaya terus kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami akan melihat kebaikan Tuhan. Kami akan melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam segala aspek kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semuanya sehat, diberkati, dan dibungkus dengan darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.